1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 kita baca bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Demikian seterusnya. Dengan perikop kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sama-sama. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Shalom. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita berkesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama. Secara khusus ini minggu yang spesial. Pasti setiap minggu sih spesial ya, tapi lebih spesial lagi karena hari ini semua gereja-gereja di muka bumi memperingati hari yang sangat penting yang disebut sebagai hari Paskah, memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Tema kita hari ini sebagaimana ada di depan, Paskah dan Injil. Saya yakin dua kata ini sangat familiar di pendengaran kita, tapi bukan hanya kita dengar, kita sendiri masing-masing sudah memahami dan sudah mengalami. Jadi saya punya pandangan awal gitu ya, bahwa Bapak Ibu sekalian tidak asing dengan Paskah dan Injil, tapi kita semua sudah mengalaminya. Amin. Ya, aminnya kecil ya. Tunggu selesai khotbah baru aminnya kencang ya. Baik, Bapak Ibu, bicara tentang Paskah. Kalau bicara tentang Paskah tentu kita bisa melihat ke Perjanjian Lama menjadi satu sejarah juga. Bahwa Paskah juga diperingati atau sudah dirayakan di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, di sana diceritakan tentang Paskah itu. Paskah dalam Perjanjian Lama menjadi satu peringatan akan karya Tuhan yang membebaskan umat Israel. Setelah pemberian tulah yang ke-10, ada 10 tulah ya. Kemudian di sana Tuhan menyatakan karyanya, menyatakan kasihnya. Bahwa malaikat maut membunuh semua anak-anak sulung Mesir. Tetapi dikatakan melewati setiap rumah-rumah orang Ibrani
yang tiang pintunya ditandai dengan darah anak domba. Nah, inilah yang disebut dengan istilah Pesak atau disebut melewati. Artinya bahwa setiap rumah yang di sana ada tanda darah, maka itu terluput dari kematian. Supaya lebih jelas, saya baca Keluaran 12 ayat 22 sampai 23. Keluaran 12 ayat 22 sampai 23. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir dan menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi ini adalah satu peristiwa sejarah yang sangat penting. Tapi kemudian, saya tidak berlama-lama di dalam perjanjian lama, kita masuk kepada perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, Paskah itu juga perayaan tentang kemenangan secara khusus dihubungkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Bahwa Yesus adalah anak domba Paskah yang telah mati di atas kayu salib, yang hari Jumat Agung kita sudah peringati dan sudah sangat jelas firman Tuhan disampaikan. Jadi dikatakan Yesus adalah anak domba Paskah yang telah mati di kayu salib, namun bangkit pada hari yang ketiga, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya terlewati dari maut. Sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, dia luput atau terbebas dari kematian, bebas dari maut. Nah, ini adalah karya yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berita kebangkitan Yesus Kristus adalah berita yang sungguh-sungguh menggemparkan pada masa itu. Sampai mahkamah agama juga ketakutan dan kemudian menyebarkan berita bohong. Akan tetapi, kalau kita perhatikan bahwa bagi Paulus, berita Paskah ini adalah berita yang sungguh-sungguh menjadi berita terpenting. Bahwa berita Paskah sesungguhnya itu adalah inti daripada Injil. Sekali lagi, berita Paskah merupakan inti Injil, adalah berita yang terpenting dibandingkan semua berita-berita penting lainnya. Sebab kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus, di sana ada banyak isu, ada banyak hal yang dibahas. Mulai dari 1 Korintus pasal 1 sampai dengan pasal 14. Ada banyak dibahas di sana. Baik itu berkaitan dengan masalah keluarga, berkaitan dengan masalah karunia-karunia rohani, berkaitan dengan masalah kekayaan, berkaitan dengan masalah pengetahuan, berkaitan dengan masalah bagaimana memberi, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dibahas di dalam 1 Korintus 1 sampai dengan ayat 14. Tetapi kemudian di dalam pasal 15, Paulus menyampaikan bahwa ada berita yang sangat penting. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi ada yang terpenting di antara yang penting. Itulah berita Injil. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paskah dan Injil tentu ini tidak bisa dipisahkan. Bicara tentang Injil, pasti di dalamnya harus bicara tentang Paskah. Karena Injil itu definisinya adalah, kalau kita lihat dalam ayat 3, bahwa Injil itu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan
pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri. Nah, inilah sebenarnya inti daripada Injil. Jadi kalau dalam pemahaman awam, pemahaman umum, ketika orang bertanya, Injil itu apa? Jawaban simpelnya, Injil adalah kabar baik. Evangelion, kabar baik. Tapi kabar baik tentang apa? Maka salah satu definisi Injil yang sangat komplit itu kita temukan dalam 1 Korintus pasal 15 ini. Bahwa Injil itu berbicara tentang Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, tapi kemudian dikatakan bahwa dia sudah mati di salib, bahwa dia sudah dikuburkan. Jadi ini juga dirinci di sini. Bukan saja mati tapi dikuburkan, karena itu ada hubungannya dengan kebangkitan. Lalu bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya berita Paskah, berita Injil ini. Ini yang terpenting. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan mengapa disebutkan bahwa berita Paskah, berita Injil ini menjadi hal yang terpenting. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan secara singkat. Selalu singkat. Ya, ciri khasnya begitu ya, secara singkat. Tapi orang udah mulai lihat-lihat jam nanti. Singkatnya berapa lama ini. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa berita Paskah dan Injil disebut berita yang terpenting karena memang itu benar adanya sesuai dengan kitab suci. Diulang-ulang di sini ya, sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan kitab suci. Artinya bahwa Rasul Paulus memberikan konfirmasi bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu benar terjadi. Benar-benar terjadi. Karena ada banyak teori yang muncul bicara tentang kebangkitan Yesus. Ada banyak teori yang berusaha menyangkal kebangkitan Yesus. Ya, ada yang berkata, enggak benar itu. Mayat Yesus dicuri sebenarnya. Yesus itu hanya mati suri, hanya pingsan. Itu mitos, itu kebangkitan metafora, dan lain-lain. Tetapi kita tidak terlalu pusing dengan berbagai teori itu. Kenapa? Karena kita sudah memiliki rujukan, yaitu kitab suci. Bapak Ibu percaya Alkitab ini adalah kitab suci? Percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Amin ya. Ini menjadi doktrin yang paling dasar. Jikalau kekristenan tidak percaya Alkitab firman Allah, ya sudah, game over, selesai. Untuk apa kami di sini berteriak-teriak itu ya, berkhotbah. Kalau tidak percaya Alkitab firman Allah, ya maka untuk apa? Jadi kebangkitan Kristus itu menjadi satu fakta sejarah yang dicatat di dalam kitab suci. Pertama, bahwa peristiwa kebangkitan Yesus dicatat di dalam semua kitab Injil. Ada 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan semua kitab Injil itu mencatat peristiwa kebangkitan Yesus secara terperinci, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Penulisan fakta kebangkitan Kristus dalam keempat Injil tentu ini memenuhi persyaratan hukum Taurat ataupun tradisi Yahudi. Kan dalam tradisi atau dalam hukum Yahudi, satu kesaksian itu dianggap sah kalau disaksikan lebih daripada 1 orang. Ini bukan hanya 1 orang lagi, tapi 4 penulis Injil sama-sama mencatat hal yang sama secara terperinci. Sehingga apa yang mereka tulis itu tidak diragukan lagi keabsahannya. Secara hukum tidak bisa diragukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa fakta kebangkitan Kristus bukan lagi sekedar perkataan kosong atau katanya, tetapi itu sudah tertulis bahwa Alkitab kita sudah dikanonkan, sudah diresmikan dan diterima secara aklamasi, secara bersama oleh sidang Dewan Gereja mula-mula. Dan ini menjadi dasar iman Kristen. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mau menegaskan
bahwa berita kebangkitan itu sah secara hukum, sebab ditulis, dicatat dalam keempat Injil. Tapi yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus itu memang sudah dinubuatkan sejak zaman Perjanjian Lama. Bukan hanya baru ditulis oleh penulis kitab Injil, tapi jauh sebelum Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berita tentang kebangkitan Yesus itu sudah diberitakan, sudah dinubuatkan. Dan sekarang sudah digenapi. Itu sebabnya Rasul Paulus mengulang-ulang sesuai dengan kitab suci. Sebab kalau berbicara kitab suci, itu bukan hanya kitab Injil, tapi mulai dari kitab Kejadian, itu bicara tentang kitab suci. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sekali lagi mengungkapkan hal yang sangat penting dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Apa yang sangat penting itu? Bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kisah kematian dan kebangkitan itu hanya dialami oleh satu orang saja dan hanya sekali sampai selama-lamanya. Kita tidak bisa mencari tandingannya, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mencari orang kedua atau tandingan. Tidak ada ya. Tetapi satu-satunya yang sudah menjalani proses ini hanya Yesus Kristus. Dan peristiwa ini sekali lagi dikatakan sesuai dengan kitab suci. Jadi dasar keyakinan Rasul Paulus terhadap pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu didasarkan oleh pemahamannya tentang kitab suci. Ya, Paulus juga adalah seorang pembelajar ya. Sebelum dia menjadi orang percaya, sebelum dia ditangkap oleh Tuhan, sebelum menjadi rasul, dia juga adalah seorang yang sudah meneliti kitab suci. Dia seorang yang sudah belajar. Dan ketika dia bertobat baru dia memahami bahwa apa yang sudah dituliskan di dalam kitab suci, di dalam Perjanjian Lama, ternyata ini dia penggenapannya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu sesuai dengan kitab suci. Tetapi bukan saja bahwa peristiwa itu dicatat dalam keempat Injil, bukan saja sesuai kitab suci dari Perjanjian Lama, lalu digenapi dalam Perjanjian Baru, tapi Rasul Paulus juga menyatakan bahwa bukti kebangkitan Yesus itu juga dinyatakan melalui penampakannya kepada banyak orang. Paling tidak Yesus menampakkan diri dalam 11 momen di dalam Alkitab dicatat. Dan di dalam Korintus ini disebutkan bahwa Yesus menampakkan diri, disaksikan lebih dari 500 orang sekaligus. Ini lagi-lagi mau menyatakan bahwa kebangkitan Yesus itu memenuhi persyaratan secara hukum. Bahwa dalam tradisi hukum Taurat, tradisi Yahudi, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi sebelumnya, bahwa saksi-saksi yang diungkapkan di sini dalam perikop ini, mulai dari ada disebut murid-murid Yesus, ada Kefas, ada Yakobus, semua rasul, bahkan kepada 500 orang. Bahkan disebutkan di sini, ketika Rasul Paulus menuliskan surat Korintus, masih banyak di antara mereka yang hidup. Ya, disebutkan ya, ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya masih hidup sampai ketika Rasul Paulus menuliskan surat Korintus. Ya, jangan sampai kita mencari-cari yang mana yang masih hidup sampai sekarang gitu ya. Gak ada lagi itu, karena sudah ribuan tahun. Tapi konteksnya adalah ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus. Jadi bahwa peristiwa penampakan Yesus Kristus sekali lagi adalah peristiwa sejarah yang memang tidak bisa dibantah. Karena memang itu adalah kisah yang nyata. Jadi kalau ada orang berkata tidak ada kebangkitan, itu hanya mitos, itu hanya metafora, ya kita sekarang cukup mengerti
Karena kita juga percaya kitab suci. Maka mari kita mempercayai Alkitab sebagai bukti yang sah, sebagai bukti yang otentik berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada saat ini, baik di gereja maupun yang mengikuti lewat live streaming, masih meragukan bukti kebangkitan Yesus Kristus? Tidak ya, tidak ada yang ragu lagi ya. Semua kita percaya bahwa Yesus Kristus itu bangkit, itu adalah fakta sejarah, amin. Nah itu yang dicatat dalam firman Tuhan ini. Tapi yang kedua Bapak Ibu, tidak hanya bicara tentang bukti-bukti sah kebangkitannya, tapi yang kedua, Rasul Paulus menyatakan bahwa berita Paskah dan Injil ini adalah berita yang terpenting, karena memang berita tentang Paskah adalah berita yang penuh dengan power, penuh dengan kuasa, berkuasa untuk mengubahkan, berkuasa untuk mengalahkan segala musuh-musuh. Tadi kita nyanyi lagu puji-pujian bahwa musuh sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, dan lain sebagainya. Jadi kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa baik dosa maupun iblis, alam maut tidak berkuasa menahan kematian Yesus. Ini luar biasa. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Yesus itu bukan hanya manusia biasa, tapi dia adalah Allah yang sejati. Kekristenan yang sejati harus mempercayai bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Bahwa Yesus itu adalah Allah, tapi dia juga adalah manusia yang sejati. Amin. Ya, supaya kita semakin clear, pasti sudah jelas. Dari dulu sudah jelas. Saya hanya mengulang-ulang ya, menerapkan prinsip ulangan pasal 6, ajarkan berulang-ulang begitu. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Tapi kemudian dikatakan dia berinkarnasi, datang ke dalam dunia, menjadi manusia, menjadi sama dengan kita. Tapi lebih lagi, dia mau menjadi hamba yang taat sampai mati di kayu salib. Dan kebangkitannya Bapak Ibu memberikan satu jaminan bahwa dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Allah yang berkuasa atas dosa, iblis, dan maut. Saudara-saudara, bukan hanya bicara bahwa Yesus mengalahkan dosa, iblis, dan maut, tetapi juga kebangkitannya juga memberikan kita satu kuasa yang mengubahkan kehidupan kita secara pribadi. Jadi kalau kita memperhatikan setelah kebangkitan Yesus, murid-murid mereka berada di dalam ketakutan, mereka berkumpul, tapi kemudian di sana Tuhan hadir, Tuhan yang bangkit itu. Dan kebangkitannya memberikan mereka konfirmasi bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Yesus sendiri itu ternyata benar adanya. Mereka mengalami pemulihan satu persatu. Mereka mengalami kuasa kebangkitan sehingga mereka memiliki keberanian. Mereka memiliki damai sejahtera. Mereka memiliki sebuah jaminan, kepastian bahwa ternyata Yesus ini adalah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang sudah diubahkan hidupnya. Tapi kemudian Paulus juga mengakui bahwa dia pun mengalami pembaruan, mengalami perubahan setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Maka dia berkata di dalam ayat yang ke-8, yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Bagaimana kekejaman Saulus, sebelum Paulus namanya Saulus. Bagaimana kebengisannya, bagaimana perlakuannya terhadap jemaat-jemaat Tuhan.
bagaimana sikapnya terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus itu sangat jelas. Dia berusaha untuk membinasakan, dia berusaha untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kemudian dalam bagian ini kita melihat bahwa Rasul Paulus mengakui bahwa pada akhirnya kalau dia menjadi seorang rasul, itu karena dia sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa kebangkitan Yesus sudah mengubah kehidupannya dari seorang yang begitu jahat, seorang penganiaya, tapi sekarang dia bisa berubah menjadi seorang yang begitu mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, kok bisa? Inilah kuasa kebangkitan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus membuktikan bahwa ia telah mengalami, ya bisa disebut operasi salib. Bahwa salib Kristus sudah mengubah hidupnya, kebangkitannya sudah meneguhkan imannya, membawa dia kepada sebuah kemenangan secara total. Dan inilah pengalaman Rasul Paulus yang disaksikannya kepada orang-orang Korintus, yang sekarang kita baca kesaksian itu juga meneguhkan iman kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Paulus berkata, aku adalah orang yang paling hina. Dia mengaku bahwa dia adalah orang yang paling kecil di antara para rasul. Sebenarnya aku tidak layak. Sebenarnya aku tidak pantas disebut sebagai rasul. Karena aku sudah melakukan penganiayaan terhadap jemaat Allah. Tetapi dia berkata, karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini juga memberikan kita konfirmasi bahwa kalau kita ada sampai sekarang, kalau kita sekarang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, itu pun karena kasih karunia. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya. Karena itulah dalam masa-masa perayaan memperingati kebangkitan Yesus, kita diajar untuk apa? Semakin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Semakin kita menyadari bahwa kalau bukan Tuhan, maka kita semua akan menjadi seperti Saulus sebelum menjadi Paulus. Kita menjadi orang-orang yang terbuang. Kita menjadi orang-orang yang sangat malang. Kita menjadi orang-orang yang sedang menuju kepada arak-arakan kebinasaan. Tetapi syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya. Maka Bapak, Ibu, dan saya, kita sekarang mengenal Yesus. Kita percaya kepada Dia. Kita mengalami kasih-Nya. Kita mengalami kuasa kebangkitan-Nya. Semua karena kasih karunia. Ada Roh Kudus yang bekerja melampaui segala pengalaman kita, melampaui pikiran kita, melampaui pengetahuan kita. Bukan karena pintarnya Paulus, bukan karena hebatnya Paulus, bukan karena banyaknya pengalamannya, maka dia akhirnya menjadi seorang rasul, bukan. Tapi dia mengakui semua karena kasih karunia. Wah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau bicara kasih karunia, bicara tentang anugerah, berarti itu sesuatu yang memang hanya datang dari pihak Allah. Tidak ada usaha kita, tidak ada andil kita, tidak ada jasa kita di dalamnya. Tapi kalau kita diberikan, wah, ini sesuatu yang harus disyukuri. Maka aplikasi atau implikasi dari berita anugerah, dari berita Paskah, dari berita Injil, maka kita harus pergi. Kita harus melaksanakan amanat agung itu. Saudara-saudara, inilah yang ketiga. Berita Paskah dan Injil adalah inti dari misi atau amanat agung. Sekali lagi bahwa berita Paskah, berita Injil adalah inti dari amanat agung. Inti dari misi gereja. Rasul Paulus menyadari dan mengakui bahwa kalau dia ada
semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi kemudian dia juga menyadari bahwa keselamatan yang dia sudah terima itu tidak bisa hanya untuk dirinya sendiri. Maka karena itulah dia berkata, karena kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi lagi-lagi dia berkata, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari bahwa hidup adalah anugerah, maka Paulus bertekad untuk hidup bagi Kristus. Di bagian lain dia berkata, kalau aku hidup, biarlah aku hidup bagi Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah prinsip yang dimiliki oleh Paulus. Orang yang mengerti kasih karunia, orang mengerti anugerah, bahwa hidup ini, keselamatan ini dari Tuhan, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus memberi hidup kita hanya bagi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang mengerti kasih karunia, orang yang sudah mengalami kelimpahan kasih karunia, maka tidak ada pilihan terbaik bagi dia kecuali dia hidup bagi Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan orang yang sudah mengalami kelimpahan anugerah, dia akan memiliki gairah untuk menjalani hidup, memiliki semangat untuk hidup melayani Tuhan. Jadi itu namanya berbanding lurus. Orang yang mengerti kasih karunia, orang yang mengalami kasih karunia, maka dia akan memiliki gairah, akan memiliki semangat untuk hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi tidak ada orang berkata, oh saya sudah mengalami anugerah Tuhan, saya sudah mengalami kasih karunia Tuhan berlimpah, saya puji Tuhan sudah diselamatkan, saya sudah diberkati, tapi malas ke gereja, tapi malas beribadah, malas berdoa, malas melayani. Itu agak aneh, agak lain itu. Iya. Agak lain kalau seperti itu. Tapi yang benar adalah orang yang mengerti kasih karunia, mengalami kasih karunia, maka diminta atau tidak, gitu ya, dia harus melayani Tuhan. Bukan karena diminta, tetapi memang itu sudah menjadi satu yang sifatnya otomasi ya, sudah otomatis. Memang saya ini diselamatkan supaya menjadi alat keselamatan. Saya diberkati supaya menjadi berkat. Itu enggak perlu ada aturan tertulis, tapi sudah menjadi sesuatu, menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paulus berkata, aku bekerja lebih keras daripada mereka. Wah, ini juga satu teladan. Sehingga Paulus berkata, ikutilah teladanku. Saya membaca Alkitab, salah satu yang berani berkata selain daripada Yesus ya. Yesus berkata, ikutilah teladanku. Tapi Paulus berkata, ikutilah teladanku. Wah, itu berarti bahwa dia memang sudah sungguh-sungguh total menyerahkan hidupnya. Dan dia berkata bekerja lebih keras daripada mereka. Tapi kalau dia bisa bekerja lebih keras melayani Tuhan, dia juga berkata itu pun karena kasih karunia. Tidak ada sesuatu yang perlu dihitung-hitung di sana. Tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan. Tetapi sesuatu yang harus disyukuri kalau kita berkesempatan untuk melayani. Wah, itu harus disyukuri. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani. Sebab orang bisa plesetkan kesempatan untuk ini dan itu banyak sekali. Tapi bagi kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka bagian kita adalah memberitakan berita kebangkitan itu. Dan itulah inti daripada misi gereja. Nanti kita akan berdoa untuk misi setelah ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi berita Paskah dan Injil adalah inti daripada amanat agung. Setelah Yesus mengalami kebangkitan, maka kemudian dia bersama dengan murid-muridnya. Ya, ini sudah kebangkitan ya. Dia memberikan pesan, Great Commission atau amanat agung. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka
Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini kita memperingati Paskah. Tapi dalam gereja kita setiap minggu kelima juga disebut sebagai minggu misi. Jadi sudah dibisikkan oleh majelis misi kepada saya, jangan lupa ini minggu misi. Ya memang diminta atau tidak diminta, ya memang berita Paskah, berita Injil memang harus diberitakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang merupakan kesimpulan bagi kita? Kesimpulannya bahwa peristiwa Paskah adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Orang bisa berbantah-bantahan, silakan. Tetapi bagi kita berita Paskah itu adalah berita fakta sejarah yang tidak bisa dibantahkan. Paskah dan Injil juga itu tidak bisa dipisahkan. Paskah dan Injil adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bicara tentang Injil pasti bicara tentang Paskah. Karena tanpa Paskah maka Injil itu pasti palsu. Injil yang murni pasti bicara tentang Yesus yang datang, yang mati di salib, yang dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, yang menampakkan diri dan naik ke surga. Ditambah lagi bahwa dia akan datang kembali. Kita belum tahu kapan datangnya. Tetapi sebelum dia datang kembali, inilah tugas kita. Inilah tugas gereja, yaitu untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah memahami Paskah dan Injil secara tuntas? Saya harap sudah. Apakah kita sudah mengalami kuasa Injil itu? Kita tidak hanya mengerti Injil, tapi kita harus mengalami kuasa Injil, kuasa kebangkitan Yesus. Dan setelah itu, mari kita mewartakan Injil itu kepada orang lain. Perayaan Paskah menjadi satu momentum bagi kita. Bukan hanya memperingati kebangkitan Yesus, tetapi perayaan seperti ini, ibadah seperti ini juga harus meneguhkan iman kita. Sehingga kita pulang tidak ada lagi yang ragu-ragu. Tapi kita pulang dengan sebuah kepastian bahwa aku adalah orang yang sudah berkemenangan. Bahwa maut, iblis tidak lagi berkuasa atas aku. Tapi Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan dosa. Kuasa untuk mengusir setan. Tuhan memberikan kita kuasa juga untuk memberitakan Injilnya. Wah, luar biasa. Maka kita bersyukur di perayaan Paskah ini. Karena ini menjadi satu momentum bagi kita. Yang membawa kita kepada satu pengucapan syukur. Tapi juga satu kekaguman, satu ketakjuban akan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Mari kita pergunakan waktu ini, kesempatan ini untuk tetap melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan selagi masih ada kesempatan supaya Injil Kerajaan Allah bisa sampai ke ujung-ujung bumi melalui gerejanya, melalui Bapak, Ibu, dan saya. Dalam doa, dalam dana, dalam dayak, dalam pemberitaan kita. Amin.